Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asia Amanazar dengan NIM 22513031. Yang pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, Steskop, Sektor Publik dan Keuangan. Nah, di mana judul artikel saya yaitu Dinamika Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Dan di mana pada artikel saya ini akan membahas 4 poin penting. Yang pertama ada dinamika pertumbuhan kredit dan PDRB Sumatera Barat. Nah, yang kedua tuh ada struktur kredit perbankan dan implikasinya terhadap pertumbuhan. Dan yang ketiga tuh ada distribusi spasial kredit dan ketimpangan akses keuangan. Dan keempat ada sintesis temuan dan implikasi kebijakan. Terlebih dahulu kita beralih kepada pendahuluan. Pada artikel saya itu berisi dari pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan daerah yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pembiayaan melalui sistem perbankan. Perbankan mulai berperan strategis dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke sektor produktivitas melalui kredit. Di tingkat regional, kinerja intermediasi perbankan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, terutama pada daerah yang basis UMKM-nya dan sektor perdagangannya yang kuat seperti Sumatera Barat. Dan pada COVID-19 itu menimbulkan tekanan yang signifikan terhadap perekonomian daerah dengan ditandai dengan perlambatan ekonomi dan penurunan penyaluran kredit. Seiring dengan pemulihan ekonomi, kredit itu perbankan kembali meningkat dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, namun berbagai studi itu menunjukkan bahwa dampak kredit terhadap pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya bergantung pada besarnya kredit, tetapi juga pada struktur dan distribusinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kredit perbankan di Sumatera Barat serta implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dalam konteks pemulihan pasca pandemi. Dan referensi saya itu memakai beberapa referensi, ada dari King dan Levin pada tahun 1993. Dia menyatakan bahwa pengembangan sektor keuangan melalui fungsi intermediasi itu perbankan dapat mempercepat akumulasi modal dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Nah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang kedua tuh ada dari Bexel pada tahun 2007 menekankan bahwa perluasan akses keuangan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Nah, terutama melalui peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan rumah tangga. Dan ada dari Ersal, itu menunjukkan bahwa hubungan antara kredit dan perbankan dan pertumbuhan ekonomi itu tidak selalu linear, di mana peningkatan kredit yang berlebihan tanpa dukungan pembiayaan produktivitas justru itu menghambat pertumbuhan ekonominya. Dan ada Sudarmo, dia berpendapat bahwa menemukan bahwa dampak kredit terhadap pertumbuhan ekonomi itu sangat bergantung pada struktur kredit dengan kredit modal kerja dan investasi yang memberikan kontribusi yang lebih berkelanjutan dibandingkan kredit konsumsinya. Dan ada dari Rolfing dan Golik, dia mengonfirmasi bahwa kredit produktivitas itu memiliki peran yang lebih signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sementara kredit itu konsumsi cenderung memberikan dampak jangka pendek. Oke, langsung saja pada poin penting dalam artikel ini. Yang pertama itu dinamika pertumbuhan kredit dan PDRB Sumatera Barat. Nah, dapat dilihat dari ada beberapa data pada tahun 2020 dan 2023 dapat kita lihat berapa persen pertumbuhan kreditnya dan berapa persen pertumbuhan PDRB-nya. Di mana adanya hubungan positif antara pertumbuhan kredit dan ekonomi daerahnya. Dan pada tahun 2020 kredit itu turun, nah otomatis kredit berkontraksi pada pasca COVID-19. Dan pada tahun 2021 dan 2022 itu kreditnya naik dan berdampak pada PDRB-nya pun ikut meningkat. Nah, intermediasi perbankan itu mendukung pemulihan ekonomi, kredit pembiaya sektor real dan konsumsi, dan menjaga produksi tenaga kerja dan kelangsungan usahanya. Dan ada pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi kredit melalui aktivitas real dan permintaan agregatnya.
Nah, yang poin keduanya yaitu struktur kredit perbankan dan implikasinya terhadap pertumbuhan. Nah, ini ada beberapa data dan tabel yang saya perlihatkan. Itu ada konsumsi, modal kerja, dan investasinya. Di mana pasca pandemi ini kenaikan kredit modal kerja itu melambat, sedangkan struktur kredit itu masih didominasi si kredit konsumsi. Nah, kredit konsumsi itu mendorong permintaan rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Dan kredit modal itu kerja itu meningkat secara bertahap dan pemulihan sektor produktivitasnya. Nah, menurut artikel dari Sudarmo pada tahun 2017, kredit modal itu kerja itu memiliki efek yang berkelanjutan, sementara kredit konsumsi ini cenderung mendorong pertumbuhan dalam jangka pendek. Nah, penulis itu berpendapat bahwa pergeseran struktur kredit menuju pembiayaan produktivitas itu merupakan syarat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang wilayah yang lebih stabil dan berkelanjutan. Nah, poin yang ketiganya ada distribusi spasial kredit dan ketimpangan akses keuangan, di mana penyaluran kredit perbankan di Sumatera Barat itu masih berkonsentrasi di wilayah perkotaan. Nah, terutama pada Kota Padang, Kota Bukit Tinggi, dan Kota Agam. Nah, pola ini mencerminkan ketimpangan antar wilayah dalam tingkat aktivitas ekonomi, laju urbanisasinya, serta ketersediaan infrastruktur dan layanan keuangannya. Sehingga daerah perkotaan itu memiliki daya serap kredit yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Dan di mana ketimpangan dalam distribusi kredit ini menunjukkan bahwa wilayah pedesaan dan daerah tertinggal ini masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan, khususnya kredit produktifnya. Dan kondisi ini sejalan dengan temuan dari BECL pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa disparitas akses keuangan ini cenderung meningkat seiring proses pembangunan. Nah, oleh karena itu diperlukan kebijakan afirmatif yang terarah dan memperluas penyaluran kredit produktivitas di luar wilayah perkotaan guna itu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata. Dan poin yang keempatnya yaitu sintesis temuan dan implikasinya kebijakan. Nah, di mana kredit perbankan ini memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Dan efektivitas kredit ini bergantung pada distribusi dan struktur pembiayaannya. Dan dominasi kredit konsumsi itu kurang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Dan kredit produktifnya seperti modal kerja dan investasi itu berpotensi menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dan ada kebijakan pembiayaan daerah itu perlu diarahkan ke sektor yang lebih produktif, serta dukungan kredit ini harusnya difokuskan pada UMKM, nah khususnya itu di wilayah di luar wilayah perkotaan. Dan pemerintah daerah dan perbankan itu seharusnya perlu memperkuat insentif kredit produktivitasnya, skema penjaminan dan pembiayaannya, peningkatan literasi dan inklusi keuangannya, dan ada kesimpulan dari artikel saya yaitu studi ini menemukan bahwa kredit perbankan ini memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Nah, meskipun kredit konsumsi ini masih dominan, tren peningkatan kredit produktivitas ini menunjukkan arah perbaikan struktur pembiayaan, peningkatan kredit modal kerja, dan investasi itu melalui peningkatan intermediasi perbankan sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Dan ada saran dan solusi dari artikel yang saya tulis itu. Nah, saran atau solusinya dapat berupa diharapkan bahwa kebijakan pembiayaan yang berfokus pada sektor produktif akan diperkuat oleh pemerintah daerah dan lembaga perbankan, serta memperluaskan kredit ke daerah yang masih tertinggal. Nah, untuk menyelidiki hubungan kausal antara kredit dan pertumbuhan ekonominya secara lebih mendalam. Dan penelitian saya selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode kuantitatifnya. Sekian dari video tes of sektor publik dan keuangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.